Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami tentang rancangan aplikasi sistem informasi perpustakaan berbasis website. Sebelum memulai ke materi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama Eka Nur Safitri, yang kedua Gladisa Alfia, yang ketiga Maria Francisca Tapukan, dan Seviola Fionori. Kita lanjut ke materi. Yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, pendahuluan. Perpustakaan memiliki peran penting sebagai penyedia sumber informasi dan pengetahuan. Namun, pengelola data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan masalah, seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan kesulitan dalam pencarian data. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penerapan sistem informasi perpustakaan yang terkomputerisasi. Untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengelola data, oleh karena itu diperlukan perancangan sistem informasi perpustakaan yang mampu mengelola data secara terintegrasi dan mendukung pelayanan perpustakaan secara optimal. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan yang dapat mengelola data buku dan anggota secara terkomputerisasi. Yang kedua, bagaimana sistem informasi perpustakaan dapat mendukung proses peminjaman dan pengembalian buku secara efektif dan efisien. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem yang mampu menghasilkan laporan perpustakaan secara cepat dan akurat. Tujuan dari perancangan sistem informasi perpustakaan ini adalah untuk merancang dan membangun sistem yang dapat mengelola data buku, data anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian secara terkomputerisasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja petugas dan kualitas pelayanan perpustakaan. Metodologi pengembangan sistem. Metode waterfall dipilih untuk perancangan sistem informasi perpustakaan karena tahapannya terstruktur dan berurutan, memudahkan perencanaan serta pengendalian. Tahapannya meliputi yang pertama, analisis kebutuhan, wawancara, observasi, kuesioner. Yang kedua, perancangan sistem, pemodelan UML, desain antarmuka, basis data, dan arsitektur. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, serta pemeliharaan. Metode ini diharapkan menghasilkan sistem yang terstruktur, mudah dikembangkan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Ya, lalu kita masuk pada tahapan metode waterfall, yaitu A Requirement Analysis. Tahap ini mengumpulkan kebutuhan pengguna melalui wawancara, diskusi, atau survei agar aplikasi sesuai fungsi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, Sistem Desain. Merancang arsitektur dan pemodelan sistem secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, Implementation. Menerapkan desain menjadi kode program menggunakan PHP dan database MySQL. Lalu yang keempat, testing. Menguji fungsi sistem, yaitu login, input data, peminjaman, atau pengembalian buku untuk memastikan bebas kesalahan dan sesuai kebutuhan. Lalu yang kelima, deployment. Menerapkan sistem ke lingkungan produksi untuk digunakan pengguna. Lalu yang terakhir yaitu maintenance. Memelihara sistem pasca penggunaan, perbaikan bug, update feature, peningkatan keamanan atau performa, dan backup data berkala. Analisis kebutuhan sistem. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem dan masalah proses manual di perpustakaan menggunakan wawancara, observasi, dan kuesioner.
Lalu yang kedua, wawancara. Dilakukan dengan petugas perpustakaan untuk memahami pengelolaan data buku, anggota peminjaman, atau pengembalian. Hasilnya, pencatatan manual menyebabkan kesalahan, sulit dicari, dan laporan lambat. Lalu yang tiga, masuk observasi. Pengamatan langsung proses peminjaman, pencatatan anggota, dan arsip buku. Hasilnya, proses lambat saat ramai, risiko kesalahan tinggi karena manual. Lalu yang terakhir, kuesioner disebarkan ke anggota perpustakaan untuk mengetahui harapan mereka. Hasilnya keinginan sistem yang memudahkan pencarian buku, percepat peminjaman, dan info ketersediaan cepat. Lalu, pemodelan proses bisnis. Pemodelan proses bisnis pada sistem informasi perpustakaan menggunakan UML untuk menggambarkan alur kerja secara visual dan mudah dipahami oleh pengembang serta pengguna. Yang dapat kita lihat di sini yaitu rancangan use case diagram. Lalu rancangan use case peminjaman buku dan use case pengembalian buku. Lalu rancangan activity diagram, di sini kita dapat melihat activity admin, lalu yang kedua activity peminjaman buku, dan yang ketiga activity pengembalian buku. Lalu di sini kita dapat melihat rancangan kelas diagram. Lalu yang pertama ada kelas admin dan yang kedua kelas peminjaman buku. Dan yang terakhir yaitu kelas pengembalian buku. Desain sistem. Desain antarmuka pengguna atau UI atau UX. Desain antarmuka pengguna dibuat dengan memperhatikan kemudahan penggunaan dan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Tampilan sistem dirancang sederhana dan mudah dipahami, sehingga petugas perpustakaan dapat menggunakan sistem tanpa mengalami kesulitan. Desain halaman. Di sini kita dapat melihat desain halaman login, tujuan autentikasi pengguna atau admin atau petugas. Penjelasannya, pengguna membuka halaman login, mengisi username, password, lalu klik tombol login, sistem melakukan validasi. Jika salah, pesannya akan error, tapi jika benar, masuk ke dashboard. Lalu, tahap kelola data pengguna atau admin. Nah, di sini kita akan melihat rancangan data penggunanya, lalu tujuan mengelola akun admin dan petugas, penjelasannya, admin memilih menu data pengguna sistem, menampilkan tabel, yaitu ID, nama lengkap, NIP atau NIS, lalu level atau admin atau petugas. Yang kelima, yaitu username. Aksi yang bisa dilakukan, yaitu tambah pengguna, lalu yang kedua, edit pengguna, lalu yang terakhir, hapus pengguna. Data disimpan ke database. Lalu, tahap kelola data anggota, atau admin atau petugas. Nah, di sini kita akan melihat rancangannya dan juga tujuannya. Tujuan mengelola data anggota perpustakaan, penjelasannya, admin atau petugas membuka menu data anggota. Sistem menampilkan data, yaitu ID anggota, nama anggota, status, lalu aksinya, tambah anggota, lalu yang kedua, edit data anggota, dan yang terakhir, lihat detail. Data tersimpan di database. Lalu, tahap kelola transaksi atau peminjaman. Di sini kita dapat melihat rancangan tahap kelola transaksi atau peminjaman. Tujuannya, proses peminjaman buku. Penjelasannya, petugas membuka menu kelola transaksi. Lalu input data, yaitu nama anggota, judul buku, tanggal pinjam. Sistemnya menyimpan transaksi, lalu mengubah status buku menjadi dipinjam. Nah, di sini kita masuk pada tahap konfirmasi dan penyerahan buku. Di sini kita dapat melihat rancangan tersebut dan kita dapat melihat tujuannya. Tujuannya menyelesaikan proses peminjaman, penjelasannya, petugas mengonfirmasi transaksi,
Lalu yang kedua, buku diserahkan ke anggota. Sistemnya pertama mencatat transaksi selesai dan yang terakhir menampilkan status peminjaman. Lalu pada tahap pengajuan pengembalian, nah di sini kita akan melihat rancangannya dan juga tujuannya. Tujuannya proses pengembalian buku. Penjelasannya, pertama anggota mengajukan pengembalian buku, lalu yang kedua petugas memproses pengembalian. Sistem menampilkan yang pertama tanggal kembali dan yang terakhir status pengembalian. Ya, selanjutnya kita masuk pada tahapan desain basis data atau ERD. Desain basis data bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. Perancangan basis data pada sistem informasi perpustakaan menggunakan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan hubungan antar entitas. Di sini kita dapat melihat rancangannya. Lalu, pada desain arsitektur sistem. Sistem informasi perpustakaan menggunakan arsitektur client-server berbasis web. Client atau komputer atau laptop via internet mengirim permintaan ke server untuk pengolahan dan penyimpanan data yang merespon sesuai kebutuhan. Arsitektur ini dipilih karena mudah dikembangkan dan diakses multi perangkat. Sini kita dapat melihat rancangan desain arsitektur sistemnya. Lalu kita masuk pada perancangan algoritma dan struktur data. Di sini kita akan melihat flowchart pada sistem baru dan di sini kita akan membicarakan perancangan algoritmanya dan penjelasannya. Perancangan algoritma menggambarkan alur logika, proses utama seperti login, pengelolaan data buku, serta peminjaman atau pengembalian. Struktur data berupa tabel pada basis data relasional disesuaikan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dan pencarian informasi. Lalu pada perancangan algoritma dan struktur data. Di sini kita dapat melihat rancangan flowchart yaitu dalam peminjaman buku dan flowchart pada pengembalian buku. Lalu implementasi dan pengujian. Implementasi sistem, tahap ini menerapkan perancangan menjadi sistem web dengan fitur login, pengelolaan data buku atau anggota, peminjaman atau pengembalian, dan laporan. Sistem mempermudah petugas membuat pengelolaan lebih terstruktur dan efisien daripada manual. Lalu pengujian sistem pada black box testing, menguji fungsi utama atau login data, buku atau anggota, peminjaman atau pengembalian berdasarkan input-output tanpa melihat kode untuk memastikan kesesuaian hasil. Di sini kita dapat melihat tabel tersebut, yaitu implementasi dan pengujiannya. White box texting jalur 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Skenario yang pertama ada start, yang kedua ada pilih menu peminjaman buku, yang ketiga ada pilih buku, yang keempat apakah buku tersedia, yang kelima input data peminjaman, yang ketujuh simpan data ke database, yang kedelapan update stok buku, yang kesembilan tampilkan bukti peminjaman, yang kesepuluh end. Jalur kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama ada start, yang kedua ada pilih menu peminjaman buku, yang ketiga ada pilih buku, yang keempat apakah buku tersedia, yang kelima buku tidak tersedia, yang keenam pilih buku, yang ketujuh apakah buku tersedia, yang kedelapan buku tersedia, yang kesembilan input data peminjaman, yang ke-10 simpan data ke database, yang ke-11 update stok buku, yang ke-12 tampilkan bukti peminjaman, 13 end. Pemeliharaan sistem atau maintenance. Perencanaan maintenance sistem pemeliharaan dilakukan berskala pasca implementasi untuk menjaga stabilitas, optimalitas, dan dukungan jangka panjang sistem aktivitas pemeliharaan.
Yang pertama ada perbaikan bug atau tangani kesalahan cepat untuk menghindari gangguan kinerja. Yang kedua ada backup database rutin atau harian, mingguan, data buku, anggota, transaksi, laporan guna cegah kehilangan. Yang ketiga ada update sistem, tingkatkan performa keamanan